Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita masuk ke topik pertama yang diangkat oleh Mas Narto di Durensawit. Beliau mengangkat masalah bersandar kepada Allah. Kemudian menanyakan bagaimana caranya, dan di subbab ini beliau mengangkat tentang ada tradisi Jawa yang dia tidak berani mengadakan pesta di bulan Syuro. Apakah itu bukan berarti kontradiktif dengan bersandar kepada Allah? Terus yang ketiga masalah serai. Ya, kita akan coba dari yang pertama, bersandar kepada Allah. Kata bersandar itu kayaknya perlu digarisbawahi, tanda petik. Apa sih maksudnya bersandar itu? Nah, dari beberapa yang saya pahami, kalau kita salah memahami, khususnya dalam hal ini adalah bersandar itu, ya kita akan cenderung salah mensikapinya. Saya akan mencoba men-sharingkan makna bersandar dalam makna yang global. Bersandar itu sesuatu yang lebih mengandalkan kepada sesuatu yang lain yang bukan dirinya. Seorang pasien dalam rangka dia ingin sehat, dia bersandar kepada dokter. Jadi semua keputusan masalah kesehatan dia tidak bikin, tapi dia bersandar ke seorang dokter. Itu sudah contoh kasus dalam rangka kita ingin memahami makna bersandar itu. Jadi dari mungkin mudah-mudahan bisa mempermudah contoh itu. Seseorang yang bersandar berarti dia sudah rela menghilangkan kepedean dirinya. Dia lebih percaya kepada yang disandari ketimbang dirinya sendiri. Itu bersandar. Dia lebih mengandalkan yang disandari ketimbang kemampuan dirinya sendiri. Dia sudah meyakini bahwa saya tidak bisa bergerak kecuali atas persetujuan yang disandari. Saya ini mohon maaf, saya tak lagi punya kehendak, tapi semua kehendak saya sudah saya serahkan kepada yang saya sadari. Jadi bersandar yang saya pahami seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya bersandar kepada sesuatu yang ingin kita sadari? Cara yang primer, yang pertama, yang pondasi, yang tidak bisa tidak itu harus ada, yaitu masalah keyakinan kepada siapa kita bersandar. Sedikit saja kita ada keraguan kepada yang kita sadari, maka kita tidak akan bisa bersandar. Karena bersandar itu butuh totalitas keyakinan. Bisakah kita bersandar kepada dokter sementara kita ragu apakah dokter itu memang dia membidangi bidangnya? Tidak bisa. Jadi bersandar itu syarat pertama adalah keyakinan total. Yakin, apapun kata dia saya ikut, apapun keputusan dia saya ikut, karena saya bersandar kepadanya. Itu bersandar. Bagaimana agar kita bisa yakin? Nah, di situ butuh proses pembuktian. Sebelum ada bukti, seseorang tidak akan mungkin bisa yakin, kecuali keyakinan yang disebut dogma. Lain kalau dogma ya. Dogma itu bukan keyakinan, tapi semacam keyakinan. Jadi seseorang berdoktrin terus,
Dari kecil bahwa dia didoktrin bahwa ibumu ya saya, tidak ada selain di dunia ini ibumu, ya saya ibumu. Padahal itu cuma didoktrin, aslinya anak itu anak pungut. Tapi karena setiap hari didoktrin itu, maka dia mempunyai semacam keyakinan. Oh ya, padahal bukan. Ya, semacam itu. Nah, kalau keyakinan itu selalu butuh adanya pemahaman dan pembuktian. Bisa bukti lewat bukti ilmiah, bisa juga bukti lewat bukti-bukti empiris. Kalau kemudian dikaitkan dengan Allah, itu karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Allah maha tak terbatas oleh hal-hal empiris. Setiap yang empiris pasti bukan Allah. Ya, maka untuk pembuktian agar bisa yakin tentang Allah, tidak mungkin bukti-bukti empiris, kecuali pendukung-pendukung, tanda-tanda, ayat-ayat, gitu ya, indikasi-indikasi. Nah, untuk bisa yakin kepada Allah, seseorang harus punya bukti, minimal bukti ilmiah, bukti rasional, bukti pemikiran, bukti pemahaman. Nah, nanti di dalam ajaran tauhid kita akan diajak ke bukti yang lebih tinggi, yaitu bukti spiritual yang disebut dengan syahadah, penyaksian spiritual. Jadi tidak bisa tidak, untuk kita bisa bersandar kepada Allah, bagaimana caranya? Harus melalui tauhid. Tidak bisa tidak. Nah, semakin seseorang tauhidnya baik, semakin seseorang tauhidnya bermutu, semakin memungkinkan seseorang itu bersandar kepada Allah. Jadi tidak mungkin seseorang bersandar kepada Allah tanpa tauhid yang benar. Itu mustahil. Karena akan timbul saja keraguan-keraguan, akan timbul saja kecurigaan, akan timbul buruk sangka. Ya, nanti ada yang kaitan yang terakhir tentang cerai tadi. Cerai itu Allah tidak menghendaki, bahkan Allah di dalam saya mempelajari riwayat-riwayat itu, cerai itu zatnya buruk. Kalaupun dibolehkan, tetap itu sesuatu yang dibenci. Jadi kalau itu dikaitkan dengan bahwa Allah bercampur tangan dalam cerai seseorang, itu merupakan satu bentuk buruk sangka kepada Allah yang terselubung. Bentuk buruk sangka yang tanpa disadari. Di situ ada nilai buruk sangka kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin ikut campur dalam suatu hal yang dibencinya. Tidak mungkin Allah campur tangan terhadap sesuatu hal yang dilarang. Tidak mungkin Allah bercampur tangan terhadap sesuatu hal yang buruk, karena Dia maha benar dan maha suci. Nah, itu bisa menjadi salah satu buruk sangka yang tanpa disadari. Itu kasusnya adalah kasus keyakinan, kasus pemahaman pada seseorang. Itu adalah kasus tauhid, gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersandar kepada Allah? Yang primer, yang pondasi, yang terpenting adalah memupuk keyakinan kepada Allah. Caranya melalui pelajaran tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis itu lebih mudah, tauhid praktis lebih sulit. Ya, saya mengira cara satu-satunya adalah itu. Yang lain itu hanya sebagai dahan, sebagai ranting, sebagai daun, dan lain-lain. Tapi yang menjadi akar adalah tauhid. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa bersandar kepada Allah? Mari kita terus berproses berdalam tauhid. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.